Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur. Dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi telur. Di kesempatan kali ini telur, saya akan melakukan pembersihan ranting ya, ataupun pemangkasan yang bertujuan salah satunya adalah untuk membesarkan buah dan juga memaksimalkan nutrisi pada tanaman jeruk telur-telur. Dan yang kedua untuk mencegah hama, tetap agar tidak banyak hama telur. Biasanya kalau terlalu limbun, hamba-hamba akan bersembunyi di dalam kanopi pohon jeruk telur ya. Jadi untuk itu perlu kita lakukan pemangkasan. Untuk itu pemangkasan apa saja yang akan saya lakukan, simak terus video ini telur. Dan juga telur-telur ya, agar nanti pada saat kita melakukan penyemprotan ataupun perawatan rutin, pestisida dapat menembus ke seluruh bagian tanaman jeruk, sehingga untuk hama-hama yang bersembunyi di dalam kanopi jeruk terkena pestisida, dan akhir-akhirnya untuk tanaman kita terbebas dari hama penyakit dan juga hama-hama lainnya telur. Nah, untuk keadaan saat ini alhamdulillah untuk tanamannya sangat-sangat bagus telur. Walaupun beberapa hari ini setelah panas beberapa hari, 2 hari ini hujan sangat-sangat ekstrim telur. Nggak tahu lagi nih ada musim kemarau apa enggak. Yang penting perawatan harus tetap kita lakukan telur, agar nanti tanaman kita tetap kuat menghadapi perubahan cuaca ya, khususnya ya yang sangat-sangat tidak menentu seperti saat ini telur. Nah, alhamdulillah untuk beberapa buahnya sudah kelihatan telur, dan untuk penampakannya sangat-sangat bagus telur, tidak ada hama trip yang menyerang. Dan untuk pertunasan bisa dilihat telur, masih sebagian membawa bunga, dan untuk jeruknya benar-benar sehat telur ya, alhamdulillah. Dan kendala untuk di lahan saya telur selain hama, mungkin yang pertama ini rumput ya. Untuk rumput benar-benar cepat sekali telur-telur ya, jadi agak sedikit kewalahan. Nah, insya Allah untuk beberapa hari ke depan mungkin sudah bisa dibersihkan telur, karena masih ada beberapa kerjaan yang lebih urgent ya. Jadi untuk itu mohon dimengerti telur. Jadi kalau bisa untuk lahan telur-telur semua usahakan terbebas daripada gulma dan rumput-rumput telur, agar pertumbuhan dan juga tanaman kita bisa lebih sehat telur ya. Ini jangan ditiru telur ya. Nah, inilah keadaannya untuk saat ini telur-telur. Alhamdulillah untuk buahnya juga sudah mulai kelihatan telur. Dan bahkan kemarin untuk pertunasan, setelah saya amati akan ada lebih banyak telur, karena untuk daun yang sudah tua sudah mulai mengintip untuk tunas barunya telur. Nah, ini adalah keadaan untuk saat ini telur. Buahnya juga sudah mulai pembesaran. Nah, dan diikuti beberapa tunas yang membawa bunga. Jadi alhamdulillah telur, ini masih bujang seta telur, buah berjenjang sepanjang tahun. Nah, langsung saja telur untuk melakukan pemangkasan. Nah, ini adalah sebenarnya sih hampir sama dengan pemangkasan setelah pemanenan telur ya. Nah, tapi biasanya ada sedikit guyonan telur di daerah saya telur. Petani jeruk kalaunya bisa dikatakan senior ataupun berpengalaman, pasti ke lahan itu bawa gunting dahan telur. Nah, salah satunya itu yaitu sahabat saya telur. Jadi petani pemula, setiap kali ke lahan pasti beliaunya membawa gunting dahan telur. Nah, biasanya sambil jalan-jalan sambil sambang melihat di pohon jeruk, kalau ada tunas ataupun yang kurang sreg langsung dipotong. Nah, dan ini adalah salah satunya telur. Saya memangkas dahan-dahan, masih tetap telur, dahan-dahan yang menjulur ke dalam ya, dan juga ranting-ranting kecil. Nah,
Biasanya ranting-ranting kecil ini akan menjadi sarang daripada hama, Dulur. Pada saat penyemprotan, pestisida tidak dapat menembus ke bagian dalam tanaman jeruk karena kerimbunannya, Dulur ya. Jadi untuk itu sedikit saya kurangi. Dan yang kedua adalah dahan-dahan yang non produktif yang saya kiranya tidak akan muncul bunga, Dulur, yaitu dahan-dahan yang sangat kecil, Dulur. Kalau di daerah saya namanya rawis ya, tidak tahu di daerah Dulur-dulur semua seperti apa. Nah seperti ini, Dulur. Nah dahan-dahan yang sangat kecil seperti itu biasanya saya bersihkan, biasanya sampai di sekitar pangkal percabangan kedua, Dulur. Seperti itu, Dulur, agar nanti penyerapan nutrisinya bisa lebih maksimal ke arah buah, karena ini untuk buahnya juga sudah mulai pembesaran, dan juga untuk percabangan ke atas, Dulur, ataupun ke batang-batang ataupun ranting-ranting produksi ya. Nah seperti itu, Dulur, saya bersihkan di area dalamnya, dan untuk ranting-ranting yang menjorok ke dalam, Dulur ya. Nah ini adalah tanaman yang masih berbunga, Dulur, karena ini kemarin untuk yang satu pohon ini panennya agak sedikit paling terakhir, jadi di teman-temannya sudah mulai pembesaran buah, dianya masih mulai berbunga, Dulur, tapi masih ada beberapa buah yang sudah besar, Dulur. Nah untuk seperti ini, Dulur. Nah ranting-ranting yang kecil ataupun dahan-dahan yang kecil seperti itu biasanya langsung saya sikat, Dulur. Nah untuk keadaan yang seperti ini agak susah ketika kita melakukan perawatan, khususnya penyepraian, Dulur, karena untuk ke dalamnya sangat rumit ya. Nah untuk dahan kecil seperti ini saya buang. Nah untuk dahan-dahan yang seperti itu, Dulur. Nah agar nanti nutrisi dari tanaman lebih terfokus ke arah buah yang sudah mulai besar, agar tidak terbagi-bagi, Dulur, ke ranting-ranting yang kecil, yang ranting-ranting non produksi, dan yang paling penting untuk dahan-dahan yang menjorok ke dalam ini saya potong, Dulur. Walaupun kadang ada 1-2 yang sudah membawa buah, itu tidak masalah, Dulur, karena nanti buahnya juga tidak akan maksimal ya, karena tidak sempat terkena pestisida. Ujung-ujungnya nanti akan dimasuk di kategori C, Dulur, karena kusam dan juga burik ya bahasanya ya, atau bahasa sininya nyawu, Dulur, seperti buah sawu. Nah seperti itu, Dulur. Nah agar nanti pada saat kita melakukan penyemprotan seluruh bagian tanaman terkena, utamanya untuk hama-hama yang berlindung di dalam, tidak ada lagi tempat untuk berlindung, Dulur, sehingga untuk penyemprotan bisa lebih maksimal. Nah seperti ini, Dulur. Nah ini ada beberapa yang sudah bertunas dan juga membawa buah ya, alhamdulillah. Nah dan jangan lupa, Dulur, untuk duri harus kita lakukan pembersihan nanti kedepannya, biar kita dan juga rekan-rekan yang memanen agar tidak terkena, Dulur. Nah inilah untuk keadaan saat ini, Dulur. Alhamdulillah tanaman tumbuh dengan sangat-sangat bagus seperti apa yang saya harapkan. Nah ini ada beberapa yang harus saya kurangi, Dulur, agar nanti kita tunasannya bisa maksimal ke arah buah dan juga maksimal ke arah ranting-ranting produksi ya. Nah seperti itu, Dulur. Terlihat di luar sangat rimbun, tapi untuk di dalam kanopi jeruknya kosong ya, dan ini bisa lebih maksimal turun. Nah seperti ini, Dulur. Nah walaupun ada buahnya harus saya sedikit kurangi, Dulur. Nah bisa dilihat, Dulur, ini bekasnya yang sudah saya lakukan pemangkasan. Nah terlihat lebih bersih, dan juga untuk
sirkulasi udaranya juga lebih bagus dulur ya, sehingga untuk hama tidak akan mendapat tempat lah untuk berproduksi ataupun pada saat penyepraian, yaitu sih dulur. Untuk penyepraian bisa lebih maksimal karena dapat menembus ke sela-sela tanaman, sehingga untuk resistensi hama juga bisa lebih ditekan ya. Nah, seperti ini dulur. Nah, bisa dilihat untuk dari luarnya sangat rimbun, dan ini sudah ada beberapa yang sudah mulai menguning dulur, tapi insya Allah masih tidak terlalu banyak. Kemungkinan kalau ada beberapa nanti bisa setelah saya lakukan pemanenan, tapi masih nunggu temannya ini dulur. Nah, kebanyakan untuk bunga yang kemarin sudah menjadi bakal buah dulur, kebanyakan berada di sebesar biji merica dulur. Jadi alhamdulillah untuk satu tanaman sudah ada 4-5 variasi besaran buah dulur. Jadi masih tetap busang seta, buah berjenjang sepanjang tahun. Nah, inilah hasilnya dulur. Pemangkasan untuk memperbesar buah, yang pertama tujuannya memangkas cabang-cabang yang tidak produktif, dan yang kedua adalah memangkas sebagai tempat berlindung hama dulur. Nah, itulah tadi tujuan dari pemangkasan untuk video kali ini dulur. Nah, biasanya setelah saya lakukan pemangkasan seperti ini, karena di daerah saya untuk cuaca sangat-sangat tidak menentu, dan di beberapa hari ini hujan terjadi di sore hingga malam. Jadi setelah pemangkasan biasanya segera mungkin akan saya lakukan penyemprotan dulur. Tinggal nanti nunggu setelah sambang pestisida apa yang kiranya cocok untuk bunga dan juga buah yang masih kecil seperti ini dulur. Apalagi untuk setelah saya melakukan pemangkasan harus benar-benar segera dilakukan penyepraian dulur. Takutnya nanti kalau kita keburu terlambat melakukan penyemprotan, untuk bekas pemangkasan akan dimasuki cendawan. Nah, itu akan membuat kita lebih pusing lagi dulur. Nah, alhamdulillah untuk keadaan saat ini sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat seperti apa yang saya harapkan dulur. Nah, kemungkinan untuk bunganya sudah mulai banyak yang mekar dulur, dan sudah banyak yang menjadi bakal buah. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Dan untuk usia sendiri sekarang di 3 tahun dulur ya, untuk varietas jeruk siem madu daerah Malang dulur ya. Nah, alhamdulillah untuk cuaca pada saat pengambilan video juga cukup cerah, sehingga bisa lebih maksimal lagi dulur dalam pemotongan ya, pemangkasan, karena kemungkinan akan lebih cepat kering. Nah, rata-rata buahnya di ukuran bola pegel, tapi untuk paling besar sudah mulai ada yang beberapa yang mulai menguning dulur. Nah, bisa dilihat untuk buahnya sudah mulai banyak yang kelihatan ya dulur ya. Nah, dan kemarin sih sebenarnya sempat diambil ya, dipanen dulur, cuma mendapat 1,5 kintalan dulur. Jadi kemarin tidak sempat karena keburu juga hujan, tidak sempat melakukan pengambilan videonya. Terima kasih, tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.